Pada tanggal 20 Mei 2021, saya pernah mempublish ide analisa teknikal pergerakan harga Bitcoin di akun TradingView pribadi saya. Di postingan tersebut saya bilang kalau Bitcoin akan turun sampai di harga 200 jutaan atau di harga di tahun 2017. Dan sekarang kita semua bisa lihat bahwa harga Bitcoin sedang berada di harga 200 jutaan atau di harga di tahun 2017 dan diprediksi Bitcoin akan turun sampai di harga 100 jutaan. Lalu, setelah itu kemanakah pergerakan harga Bitcoin di tahun ini? Tonton video ini sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Hai, halo semua. Selamat datang di 618 Channel. Di video kali ini sedikit berbeda karena kita akan mencoba menganalisa pergerakan harga Bitcoin yang mana Bitcoin ini tepat 1 minggu yang lalu atau tepat di tanggal 3 Januari 2023, Bitcoin berulang tahun yang ke-14 tahun. Artinya 14 tahun yang lalu atau di tanggal 3 Januari 2009, Bitcoin diluncurkan. Jika kita samakan dengan umur manusia, umur 14 tahun itu adalah umur seorang remaja yang sedang di fase labil. Sama seperti prediksi harga Bitcoin di umur 14 tahunnya, banyak yang memprediksi pergerakan harga Bitcoin akan kembali ke fase bullish dan ada juga yang memprediksi pergerakan harga Bitcoin akan terus bearish. Lalu, menurut kalian, harga Bitcoin apakah akan tetap bullish atau akan tetap bearish? Daripada kita bingung, lebih baik kita coba memprediksi pergerakan harganya di grafik chart secara langsung. Oke, sekarang di layar kaca kalian sudah tampil chart dari Bitcoin USD atau BTC USD. Tapi sebelumnya saya mau ganti dulu mata uangnya dari USD ke IDR atau Indonesia Rupiah. Sekarang chartnya sudah di Indonesia Rupiah dan saat ini, pada saat video ini dibuat, harga Bitcoin sedang di harga 260 jutaan kurang lebih. Dan time frame yang saya gunakannya ada time frame monthly karena saya akan melihat pergerakan Bitcoin untuk 1 tahun ini. Kita akan memprediksinya untuk 1 tahun ini di tahun 2023, makanya kita akan melihat dari time frame monthly-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan turunkan time frame seperti biasanya, yaitu menggunakan teknik top down analysis. Jadi saat ini sebenarnya penurunan harga Bitcoin itu bukan masuk dalam fase bearish. Memang benar dalam time frame kecil, mungkin hourly atau daily itu terlihatnya Bitcoin itu sedang bearish. Tetapi kalau kita lihat dari time frame monthly atau 1 bulan, sebenarnya Bitcoin itu masih dalam fase normal correction atau fase koreksi dari bullishnya itu sendiri. Bitcoin ini sebenarnya dari tahun, kalau di chart ini 2011, tetapi sebenarnya Bitcoin diluncurkan itu kan di tahun 2009. Jadi kalau dari tahun 2011 ini belum ada penurunan yang sangat dalam. Bahkan di era Covid pun di tahun 2019-an itu Bitcoin naik dan mengalami koreksi di tahun 2020 di bulan Maret itu tidak melebihi area supportnya yang ini. Dan saat ini kembali naik dan ini sedang koreksi. Lalu yang kita pertanyakan sampai mana koreksinya Bitcoin itu berhenti. Tapi sebelumnya saya akan membuat jalur atau peta pergerakan Bitcoinnya terlebih dahulu. Ini kan koreksi berarti kan, karena ini primary, secondary, primary, secondary. Ini primary berarti dia akan membuat sebuah secondary-nya sebelah sini. Setelah selesai membuat secondary, berarti Bitcoin akan membuat primary-nya lagi. Seperti itu, dan terus membuat primary, secondary sampai belum tahu sampai kapan. Tetapi yang bisa dipastikan dari grafik chart ini,
bahwa Bitcoin memang dalam fase bullish dan saat ini pergerakan harga Bitcoin dalam fase koreksinya. Dimulai puncaknya itu di tahun 2021 bulan November. Sudah setahun lebih. Berarti Bitcoin masih koreksi. Ya wajar saja karena kita melihatnya di time frame monthly atau 1 bulan. Lalu kita akan mencoba menandai di mana area-area resisten atau supportnya. Yang pertama ini adalah area resistance yang sudah berubah atau sudah ditembus dan menjadi support, atau teknik ini disebut dengan teknik RBS atau Resistance Become Support. Ini adalah area RBS, Resistance Become Support. Lalu saat ini harga Bitcoin ada di area ini. Apakah Bitcoin langsung naik ke atas? Belum tentu. Karena di area ini kita belum tahu apakah ada pola-pola yang pembalikannya atau tidak. Lalu tanda kedua Bitcoin sudah melemah itu yaitu di area-area mendekati resisten yang menjadi support itu, candlestick Bitcoin itu sudah mulai kotor. Terlihat dari banyaknya bullish candle yang bermunculan. Ada 1, 2, 3, ini time frame monthly ya, berarti di bulan Juli itu ditutup dengan bullish candle. Lalu di bulan Oktober 2022 itu ditutup dengan bullish candle juga. Dan ini Januari sedang running. Di sini menguatkan bahwa di area ini pergerakan harga Bitcoin sudah mulai melemah dan sudah banyak buyer yang sudah mau masuk. Tetapi apakah benar area ini akan menjadi area pembalikan Bitcoin? Kita akan cek lagi dengan Fibonacci retracement. Pertama kita akan cari dulu Fibonacci retracement, ada di sebelah sini. Ini retracement Fibonacci, lalu kita ambil dari sebelah sini atau harga di bulan Desember 2018, langsung kita tarik sampai ke high-nya yang paling tinggi. Lalu kita cari area golden ratio-nya 50% sampai 61,8. Dan area golden ratio-nya itu ada di sebelah sini. Ini saya buat kotak lagi. Dan akan ganti warna. Ini yang warna kuning, garis luar yang warna kuning. Kalau misalnya agak kurang jelas, saya buat kuning juga dalamnya. Nah, ini adalah area golden ratio. Dan golden ratio ini juga bertepatan dengan area resistance yang sudah ditembus dan menjadi sebuah support juga. Ini adalah area resistance yang sudah ditembus menjadi support. Dan ini masih fresh, belum ada koreksi di daerah sini. Yang artinya harga di sini, resistance ini belum ada harga yang masuk ke areanya. Berarti besar kemungkinan area ini harga akan menyerap harga untuk masuk ke dalam sini. Ditambah lagi kalau kita zoom in, di area ini ada sebuah demand area. Demand area ini yang kemungkinan besar akan menarik harga untuk masuk ke area sini. Lalu kalau misalnya kita buat Fibonacci retracement tapi mengambil areanya di area sini itu, kita akan coba tarik sampai sini, dan 61,8 itu berhimpitan atau area golden ratio-nya itu berhimpitan di area sini. Besar kemungkinan harga akan memang benar masuk di area 140 juta sampai 160 jutaan. Tapi ini prediksi, namanya prediksi, bisa salah, bisa juga benar. Lalu kita akan coba menggunakan Fibonacci external retracement. Kita tarik dari sini sampai ke atas, kita cari titik 16,8. Ini 16,8 mendekati area 50%. Bisa jadi ini di sini juga, dan di sini 61,8 itu berhimpitan dengan external retracement 227,2. Oke. Kalau begitu kita coba lihat di time frame yang kecil lagi. Kita turunkan time frame-nya ke time frame weekly. Oke, di time frame weekly ini kita melihat masih banyaknya candle bearish yang besar atau engulfing. Ini satu.
dan ini juga ada 2 sebelah sini, yang mana berarti bearish masih dominan di pasar. Lalu kita akan coba menganalisanya menggunakan Elliott Wave atau gelombang Elliott. Kita clear gambarnya dulu. Pertama ini kan untuk wave pertama, dan ini wave ketiga itu wave yang lebih panjang dari wave yang pertama ini. Lalu wave keempatnya itu kemungkinan akan berhenti di area sini, area resistance ini. Lalu wave kelimanya itu akan turun sampai ke sini. Untuk memastikannya lagi, kita akan menggunakan Fibonacci juga, tetapi kita akan cari dulu golden ratio yang tadi. Kita tarik dari bawah sini sampai area atas sini. Oke, ini adalah 618 nya. Kita akan ukur menggunakan Fibonacci untuk Elliott Wave-nya. Kita retracement pada wave pertama, harga berhenti di 50% sampai 61,8. Oke, setelah itu kita akan melihat wave 3-nya apakah benar sudah berhenti di sini dengan Fibonacci ekspansi, atau kalian bisa klik di sini. Lalu ini ada tulisan ekstensi Fibonacci berbasis trend, kalian bisa klik ini. Lalu kalian tarik dari sini. Titik keduanya ada di wave 1, titik ketiganya ada di wave 3, dan wave ketiga akan berhenti biasanya di area 1618, yaitu ini area ini. Ini 1618. Ini saya hide dulu, atau saya kecilin dulu transparasinya. Ini 1618 untuk wave ketiga sebelah sini. Berarti ini kemungkinan harga untuk wave 3 ini sudah selesai dan harga menuju wave keempat. Wave keempat kita ukur. Biasanya wave keempat akan berhenti di Fibonacci retracement 3,82. Saya besarin transparansinya dulu. Oke, 38,2. 38,2 ini berdekatan atau di area resistance. Berarti kemungkinan besar apabila memang harga menuju area 38,2, dia akan berhenti di area sini. Ini berarti untuk wave 5-nya dia akan berhentinya di, kita tarik menggunakan Fibonacci ekstensi dari wave pertama. Sini kita tarik sampai ke sini dan kita proyeksikannya di titik keempat sebelah sini. Dan 100% nya itu ada di area 170 jutaan sebelah sini, dan itu di area yang mendekati 61,8. Oh ya, buat kalian yang belum tahu syarat-syarat Elliott Wave dasarnya itu, kalian bisa tonton di video yang menganalisa saham MTKA. Nanti bisa saya cantumin di linknya di pojok kanan atas, kalian tinggal klik saja. Jadi seperti itu. Jadi ada kemungkinan harga Bitcoin akan masuk ke area ini 140 sampai 170-an. Itu untuk weekly chartnya, potensi pergerakan weekly chartnya. Kita akan masuk ke daily. Apakah harga memang masih akan turun atau sudah waktunya untuk berbalik arah? Ini saya clear lagi. Oke, di time frame daily ini harga masih membuat base to base. Di base sudah berhasil keluar dan saat ini sedang retest. Dan kemungkinan harga akan kembali turun. Melihat dari pergerakannya yang belum ada tanda-tanda dia akan melakukan pembalikan arah. Jadi kalau kita tarik garis trend line dari sini ke sini, ada kemungkinan pergerakan harganya menjadi seperti ini. Akan masuk ke trend line lalu meneruskan penurunannya. Tetapi apabila harga menembus garis trend line, dia akan mengincar dua area resistance yang harus dilewati apabila memang Bitcoin akan berubah
menjadi bullish trend. Pertama ini, yang kedua ada yang ini. Seperti ini, dia mungkin akan masuk ke sini, lalu dia akan koreksi, lalu melanjutkan perjalanannya ke atas. Itu bisa jadi seperti itu. Tetapi di area resistance trendline ini, jika dia tidak berhasil menembus, maka dia akan meneruskan penurunannya. Tapi perlu diperhatikan juga, ini adalah area support yang sudah ditembus dan menjadi sebuah resistance. Dan ini adalah support yang kuat, ditandai dengan area ini banyak sekali penolakan. Dan ternyata berhasil ditembus dengan sempurna, dan harga mulai melakukan retest di area-area support tersebut. Jadi kalian sepertinya sudah tahu gambaran kemana Bitcoin akan bergerak. Oh iya, satu lagi untuk Bitcoin ini, saya memprediksi akan terbentuk pola falling wedge seperti ini. Tetapi kalau kalian mau entry sekarang, ini masih di fase yang memiliki resiko yang tinggi karena masih ada area-area yang belum dijemput seperti ini. Ini kalau misalnya kita lihat di time frame monthly atau 1 bulan, ini adalah area base-nya. Coba kita lihat ke monthly, kita balik lagi ke monthly. Ya benar saja ini adalah area base-nya dan ada kemungkinan harga akan masuk ke sebelah sini. Oke, trade plan-nya seperti apa? Karena ini Bitcoin dan memiliki volatilitas yang sangat-sangat tinggi, jadi saya sarankan buat teman-teman, kalian jangan pernah berpikir bahwa kalian akan mendapatkan harga terendah Bitcoin. Kalau kalian sudah memikirkan harga terendah Bitcoin atau kalian akan masuk di harga terendah Bitcoin, kalian akan gopoh. Kalau bahasa Indonesianya itu seperti terburu-buru untuk entry. Kalian melihat pola seperti ini, kalian akan entry dan hold lama. Padahal belum tentu ini adalah kembalikan harganya. Saya hanya memberikan sebuah prediksi bahwa harga akan masuk ke area 140 jutaan sampai 170 jutaan dan bisa jadi itu salah karena ini adalah sebuah prediksi. Jadi hal yang terbaik untuk Bitcoin adalah kita hanya wait and see dulu untuk kalian yang mau berinvestasi. Tetapi buat kalian yang trading di futures marketnya Bitcoin, kalian bisa wait and see ketika sudah ada pola pembalikan untuk melanjutkan penurunannya. Karena dalam jangka waktu pendek Bitcoin ini memang masih akan turun. Seperti itu. Jadi kita akan menunggu beberapa momen Bitcoin memang benar-benar sudah waktunya untuk berbalik arah. Jadi trade plan-nya untuk kalian yang mau berinvestasi di Bitcoin, kalian harus tunggu dulu kepastiannya apakah Bitcoin berhasil menembus area resistance ini. Ini resistance yang sudah support yang sudah ditembus dan menjadi sebuah resistance. Lalu kalau memang sudah menembus ini, apakah dia akan pasti menembus ini? Itu akan banyak tantangan sekali untuk Bitcoin karena banyak sekali area-area yang wajib ditembus oleh dia. Ini adalah area supply dan ini juga bisa menjadi sebuah acuan perubahan Bitcoin sini. Dan untuk kalian yang trading futuresnya, kalian bisa menunggu ketika harga sudah mencapai area garis trendline-nya ke sini dan untuk meneruskan penurunan, atau kalian bisa tunggu di area resistance-nya, area sebelah sini. Kalau kita buat garis, kemungkinan Bitcoin akan naik untuk sementara dulu atau fase koreksi di daily-nya. Bitcoin. Oke, jadi sekian dulu prediksi tentang Bitcoin di tahun ini. Jadi kesimpulannya, kalau kita melihat dari monthly chart, Bitcoin masih dalam fase bullish trend. Lalu kalau kita melihat dari weekly chart,
menggunakan Elliott Wave Analysis, Bitcoin masih akan turun sampai ke 170 jutaan. Dan kalau kita lihat di daily time frame, Bitcoin juga diprediksi akan menurun sampai ke harga 140 sampai 180 jutaan, yaitu area golden ratio 618 sampai 50%. Jadi kalau untuk kalian mau berinvestasi, tunggu momen yang tepat untuk membeli Bitcoin di harga termurahnya di tahun ini. Mungkin bagi kita 170 juta itu mahal untuk saat ini. Tetapi kalau kita bayangin 5 tahun ke depan, apabila prediksi ini benar dan Bitcoin kembali mencetak all time high yang baru, maka 170 juta yang saat ini yang kita pikir mahal itu akan menjadi harga yang murah yang akan sulit untuk ditembus atau sulit untuk kembali ke harga tersebut. Jadi mulailah menabung selagi Bitcoin masih belum menyentuh area golden ratio-nya. Mulailah menabung untuk modal berinvestasi Bitcoin. Sekian dulu pembahasan kita tentang Bitcoin atau prediksi tentang Bitcoin. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke orang-orang yang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang saat ini kalian sudah dapatkan. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.